5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-temannya menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam itu disebut juga dengan istilah bentang alam adik-adik. Indonesia itu memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Ayo adik-adik coba lakukan kegiatan berikut ini. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 anak. Lalu kalian cari informasi mengenai ketampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri-cirinya. Nah, saat kelompokmu mencari informasi melalui internet, mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa di sekitar kalian adik-adik. Nah, informasinya bisa kalian tuliskan seperti tabel ini. Misalnya kenampakan alam wilayah daratan itu ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lalu gunung dan tanjung. Nah, ciri-cirinya apa? Misalnya dataran rendah itu memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Lalu dataran tinggi itu terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Kalau gunung, ciri-cirinya ini memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Untuk daerah pegunungan itu mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan tanjung itu adalah tanahnya menjorok ke laut. Ini adalah ketampakan alam wilayah daratan. Lalu ketampakan alam wilayah perairan itu ada rawa, danau, sungai, teluk, dan selat. Lalu ciri-cirinya apa? Oh, rawa itu biasanya banyak terdapat tumbuhan air seperti enceng gondok. Kalau danau itu terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. Sedangkan sungai itu bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilirnya akan lebih besar. Lalu untuk teluk itu ciri-cirinya dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Sedangkan untuk selat itu lautnya sempit dan berada di antara dua pulau. Ini adalah informasi singkat mengenai ketampakan alam wilayah daratan dan perairan. Adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitarnya. Nah, permukaan bumi itu tidak rata adik-adik. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah.
Ketampakan alam terdiri atas dua bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak ini adik-adik. Bentuk ketampakan alam berupa daratan itu bermacam-macam. Contohnya ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Nah, perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan itu contohnya ada sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, adaptasi yang dilakukan ini meliputi jenis mata pencarian utamanya, makanannya, bentuk tempat tinggalnya, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah adik-adik. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan itu tentunya akan berbeda dengan daerah pantai atau dataran rendah. Itu tadi adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam di sekitar kita. Adik-adik, dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah itu berbeda. Tidak hanya itu, air laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah adik-adik membedakan air laut dengan air pegunungan? Nah, ini adik-adik perbedaannya, perbedaan air laut dan air pegunungan. Air laut itu rasanya asin, dan air laut itu air yang berasal dari sungai. Nah, letaknya itu berada di laut atau di lautan. Air laut itu tidak bisa diminum adik-adik. Air laut itu dapat mengkristal menjadi garam. Sedangkan air pegunungan itu rasanya tawar ya. Air ini berasal dari mata air, lalu berada di daerah pegunungan, bisa juga langsung diminum. Air pegunungan tidak dapat mengkristal. Ini perbedaan dari air laut dan air pegunungan. Berbicara tentang air, coba adik-adik perhatikan iklan berikut ini. Nah, ada dua iklan nih adik-adik ya. Coba kalian amati isi iklan berikut ini. Nah, apa isi kedua iklan pada gambar di atas? Amatilah kedua iklan tersebut. Kemudian ungkapkan nih pendapat kalian mengenai iklan tersebut di depan teman-teman kalian. Contohnya nih adik-adik ya, di sini iklan pertama ini menawarkan air isi ulang merek Aquada yang diproses melalui 3 sampai 5 tahap mikrofiltrasi serta sterilisasi ultraviolet dan ozonisasi. Nah, air tersebut bersih dan higienis. Ini berdasarkan informasi dari iklan tersebut. Sedangkan untuk iklan yang kedua itu adalah iklan Aceng Pro. Ini menawarkan pemasangan depot air isi ulang. Nah, di sini Aceng Pro ini melayani pemasangan depot air mineral isi ulang baik di dalam maupun di luar kota. Depot air minum yang dipasang oleh Aceng Pro ini siap dipakai dan siap dijual jika sudah tidak digunakan lagi. Ini informasi dari masing-masing iklan yang dipajang nih adik-adik. Nah adik-adik, meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya itu berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan itu dapat dimulai dari hal-hal kecil nih yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan gambar berikut ini. Nah adik-adik, di sini Pak Tagor juga mengajak Siti dan teman-temannya membersihkan parit di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman.
Hidup rukun itu sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun itu misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita itu turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah adik-adik, apa sih manfaat hidup rukun? Nah manfaat hidup rukun antara lain, satu, akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, akan menumbuhkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antar sesama. Yang ketiga, dapat menjalin tali silaturahmi lebih erat. Yang keempat, akan menenangkan hati dan pikiran kita. Yang kelima, dapat menjadikan hidup kita lebih harmonis dengan sesama kita adik-adik. Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 9, tema 9 subtema 1 ya adik-adik, pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.